Dengan Pak Adi Topo yang sudah 3 kali 4 kali jadi saksi ahli mengenai sidang narkoba di bersama obat terlarang. Di emang masih banyak ya pengedar sama penikmat itu obat terlarang itu. Kalau saat ini sih dari kasus yang ada memang masih beberapa. Masih beberapa yang sudah disidangkan, ketetapan tetap ya, terus iya. yang masih penyidikan juga. Penyidikan masih ada. Ya, saya sebagai saksi ahli ya sebatas untuk menyampaikan apa yang saya ketahui tentang obat terlarang itu ya. Nah ini lagi tren di Brebes itu peredaran obat orang Aceh itu. Orang Aceh. Di Brebes itu banyak peredaran sama penikmat mungkin sama ya, masih banyak kok penikmat. Saya kira kalau dari apa ya pantauan di lapangan gitu ya, kenyataannya juga masih banyak. Masih banyak. Dari sisi pemberantasan juga dari aparat aktif juga. Ada banyak temuan, banyak tersangka juga yang dikasuskan. Tahun 2025 ini berapa kasus yang disidangkan? 2025 sampai saat ini sekitar 10-an kasus. Iya, menurutku teori bola salju yang sedangkan 10, mungkin kasus banyak di bawah banyak, termasuk peredaran juga. Yang diincar apa? Anak siswa pelajar ya? Pelajar. Bahkan dia kan masa-masa dari identitas. Iya, pelajar. Dalam komunitasnya dia kalau minum bisa banyak terus itu merasa bangga dan sebagainya, itu dimanfaatkan oleh orang itu kalau minum pil itu Aceh itu atau Aksimen dan lainnya itu pengaruh terhadap tubuh gimana? Pengaruh terhadap tubuh jangka panjang pasti akan merusak saraf, terus psikis dan kejiwaan. Sekalipun udah berarti masih rusak jaringan saraf ya kan? Kalau saraf kan permanen. Aduh. Kalau yang psikis kan mungkin bisa diperbaiki walaupun tidak bisa pulih 100%. Itu sekarang modusnya bagaimana? Dulu kan modusnya di warung ya, kumpul dijualin. Sekarang COD katanya, betul atau gimana? Nah itu perkembangan teknologi juga membawa dampak negatif juga. Dalam artian kalau dulu warung fisiknya ada, iya betul, fisiknya ada, etalase bentuk warung, dan sekarang bentuknya pakai kiriman, sosmed lah ya. Sosmed, waduh. Memang dari sisi aparat juga lebih kesulitan. Lebih kesulitan. Mengakui juga memang kita kesulitan kalau peredarannya lewat sosmed. Sosmed. Karena yang jelas kan tidak bisa memantau. Kurang bisa memantau ya, bisa memantau. Kecuali memang harus dari pusat, misalnya Kominfo, Kominfo dan sebagainya juga kerjasamanya itu berjenjang dari bawah sampai. Nah itu peredaran di bawah itu nggak mungkin melibatkan sendiri, harus jaringan ya? Saya kira jaringan. Ya. Ya dan mungkin yang pribadi sendiri, tapi kan akhirnya juga produsennya kira-kira dari mana produsennya? Dari kalau barang bukti yang ada memang itu ada logo perusahaan. Tapi dari pihak aparat belum konfirmasi benarkah ini dari produsen. Gitu. Ini sekarang namanya teknologi ya. Katakanlah bungkus, kemudian tagging dan sebagainya bisa mirip juga. Uang palsu aja ada gitu. Jenis obat di warung Aceh itu apa aja? Apa Eksimer ya? Terus apa lagi? Tramadol, Trihexa. Terus itu apa lagi? Udah. Iya. Pengaruh terhadap pelajar kalau maki itu apa aja? Selain rusak otak. Karena psikis ya. Tadi mungkin setelah psikis terganggu, terus kemudian secara jaringan nanti akumulasi dalam jangka panjang akan merusak saraf secara permanen. Kalau dari dinas kesehatan sendiri memprediksi berapa orangnya
pelajar memakai itu? Anak Kalau muda. itu nggak bisa diprediksi karena Ya, kita tahunya kan ini ya jejaring puskesmas dan Iya. rumah sakit ya. Itu berapa Dan orang? itu pun tidak terdata di sana. Waduh, udah terdata. Terus bagaimana? Karena ini apa namanya namanya peredaran budaya penyalahgunaan itu ada instansi tersendiri yang membidangi, yaitu Polres, terus BNN, sama Dinsos. Kalau itu sudah jadi Kalau kesehatan dan korban, kesehatan ya. jadi apa ya? Dinas kesehatan berarti pembinaan Pembinaannya aja. Kalau sudah parah baru sini. dan ikut terlibat dalam tim mungkin. Jadi cuman Cuma nggak kan tahu tidak berapa. secara sistem bisa memantau. Oh, nggak bisa bantu secara sistem. Mungkin secara personil Pesan Bapak gimana Pak Adito Pak pesannya? ya, kalau memang dari sisi sosmed itu berarti harusnya berjenjang ya, mulai dari Kemenko ya, Iya, Kemenko, kemudian Kemenkes, Sampai ke kemudian BNN, BNN. itu dari pusat. terus ya Kemudian daerah di daerah otomatis Polres. berarti Balai POM, Balpom, kemudian Polres, Polres, terus BNK, BNK itu saling saling bersatu berbatu. untuk pemberantasan. Ya, Dan ini juga BNN kan di Tegal kita sudah apa ya istilahnya kerjasama juga untuk menarik sering kadang-kadang untuk ini apa namanya desa bersinar itu bersih Apa, Bu? narkoba gitu. oh bersih Bersih narkoba. narkoba. Jadi ini desa-desa percontohan yang sudah dibina oleh Di mana di BNN. Brebes ada? Sudah ada Di Brebes sudah bersih ada narkoba? beberapa titik sih. Berapa titik? Cuma saya nggak Nggak ada apa. datanya. Ada. Ada datanya di Oh, BNN. di BNK. BNK di mana? Dan itu tiap tahun akan bertambah gitu. Ya mungkin dari sisi preventif ke situ, kemudian dari sisi apa namanya penindakan dari Polres. Kalau melihat sekilas ini pemakai apa bukan bagaimana caranya? Kalau tahap awal nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Tapi kalau sudah Parah baru, kecanduan, nah itu baru kelihatan. Itu sekilas bagaimana kalau udah parah kecanduan sekilas apa ngomongnya karena aku psikis berarti terganggu apa namanya perilaku. perilaku. Perilaku bagaimana? Perilaku orang sering pakai obat itu Yang jelas kan mungkin dari apa gampang namanya, marah itu secara emosi juga terganggu kelainan. terganggu Kemudian kelainan. dari mungkin sopan santun Ya, sopan santun. sudah tidak menghiraukan. Menghiraukan orang Ya, lain. itu kan kasihan gitu loh orang Kasihan tua. orang tua. Ya dari sisi orang tua iya, dari sisi yang bersangkutan juga jangka panjangnya kan apa ya tidak produktif, kemudian juga malah jadi beban. Oh iya, ya Pak, sih Pak.